Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh nisepuh, beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG yang kami hormati seluruh jamaah salat maghrib di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kami banggakan, para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pengajian pada malam hari ini yaitu kitab Takratus Sadidah fil Masail Mufidah. Adapun tema pembahasan pada malam hari ini yaitu tentang sholat jamaah. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dakwah Islam di 0821 336 70.000. Untuk itu marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan umil kitab Li Ridhoillah Wali Syafaati Rasulillah ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada malam hari ini bersama beliau yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu al-jam'u bainas sholataini. Masih dalam kerangka sholat bagi musafir, ada sholat jamak. Ini judulnya dijelaskan sejelas-jelasnya, menjadi rinci. Al-jam'u bainas sholataini, menjamak dua sholat. Sesungguhnya menjamak sholat itu otomatis dua sholat. Asbabul jam'i salasatun. Asbabul jam'i utawi sebab-sebabe sholat jamak iku salasatun telu. Pertama, as-safaru, karena bepergian. Ini asbab. Ya, asbab itu sebab. Dalam kajian usul fikih itu ada sebab, ada illat, ada hikmah, tujuan. Tujuan yang terselubung itu hikmah. Kalau sebab, ya, sekilas itu seperti sama antara sebab dengan elat. Dikarenakan memabukkan maka haram. Ini elat. Disebabkan karena bepergian boleh sholat jamak. Bedanya apa? Kalau elat itu antara elat dengan hukum itu selalu relevan, rasional, munasabah. Mendem yo haram, mabuk yo haram. Itu elat. Tapi kalau bepergian dengan dengan sholat jamak atau sholat qashar, ini tidak ketemu relevansinya. Disebabkan karena masuk tanggal 1 Ramadan kamu wajib puasa. Itu sebab.
Apa hubungannya tanggal 1 Ramadan dengan puasa? Apa hubungan rasionalnya? Enggak ketemu. Tidak harus ditemukan dalam soal sebab itu. Tapi kalau elatul hukmi, itu ya harus kita menemukan apa elatnya, apa faktornya, rasional. Hikmah itu beda lagi. Hikmah itu ada di dalam gitu. Salat itu hikmahnya untuk supaya orang itu tanha nil fasya iwal mungkar, supaya dari wong api. Ini hikmah. Tidak nampak di situ. Tapi itu yang dituju oleh salat. Sehingga ada kata-kata percuma salat, beling, mabuan, nyolongan, riba, korupsi. Itu hikmah. Syaratnya sholat tidak harus. Syaratnya sholat itu harus orang soleh, nggak boleh orang koruptor, nggak ada. Itu hukum, fikih. Tapi hikmahnya sholat itu supaya orang jangan korupsi, jangan zina, jangan berlaku riba. Tanhanil fasya wal mungkar, perbuatan-perbuatan mungkar itu tertutup, hilang oleh salat. Itu kira-kira gitu. Hikmah itu bahasa lainnya itu asrarut tasyri', rahasia syariah. Jadi ini tambahan saja untuk memahami istilah asbabul jam'i. As-safaru pertama safar. Takdiman wa ta'khiran. Kalau orang melakukan safar, berarti dia musafirun, maka boleh melakukan jamaknya itu jamak takdim, boleh jamak takhir. Nanti ada penjelasannya. Intinya jamak takdim itu melakukan jamak di waktu yang pertama. Kalau takhir itu akhir, melakukan jamak di waktu yang kedua atau yang akhir. Al-matoru, yang kedua karena hujan yang mengganggu untuk menunaikan sholat. Jadi ini bayangannya itu sholat itu tidak di rumah. Atau mungkin sholat di rumah, tapi wudunya itu enggak ada di rumah. Jadi kalau nanti kondisi hujan ini saya harus wudu zuhur, harus wudu asar, wah repot. Nah, kamu bilang lupa malah gampang tuh kalau hujan tinggal wudu ya, tinggal nampani wae yo nek ono talange. Kalau tidak, kamu harus wudu berbasah-basah bersama dengan pakaiannya. Terutama mator ini kalau dihubungkan dengan suasana hujan di Arab Saudi itu, kalau hujan itu repot itu. Mekah itu sekali hujan banjir. Karena memang Mekah itu posisinya cekungan begini, jadi kalau hujan ya banyune ngumpul nih. Ya, jangankan Mekah, Semarang aja kalau hujan deras 2 jam, kampungku kelep. Al-mator, takdiman fakot, nek karena mator itu jamaknya jamak takdim mawon. Ini rasanya jarang mator itu menjadi sebab dilakukannya sholat jamak. Jarang bagi kita ya, bagi kita. Al-marad, yang ketiga karena sakit. Takdiman wa takhiran. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Sakit itu bayangan kita itu orang sakit, susah wudunya, ya, lalu susah sholatnya. Sekali wudu perlu bantuan.
Sekali sholat perlu bantuan. Ya bantuan itu yang membantu baik-baik saja, tapi kan ini hukum memberikan keringanan. Kalau kayak gitu, ya sudah dijamak saja, takdim atau takhir. Itu 3 sebab yang sering dilakukan adalah safar. Karena sekarang ini orang gampang sekali safar itu. Bahkan bendino nyambut gawe golek duite safar. Bisnis ke Jakarta, ke Jogja, ke Surabaya. Jadi yang menjadi sebab itu safarnya. Ingat, bukan kangelannya, bukan kangelan. Nah, kalau safar kan soalnya sulit, Pak. Safarnya yang penting. Bukan sulitnya menjalankan sholat pada waktunya. Bukan. Lah kalau sulit, dari sini ke Demak ini macet nih nggon sayung. Apa kuwi? Rob. Boleh nggak jamak? Belum. Sini Demak itu berapa kilo? Jadi bukan karena sulitnya. Kalau sulit nanti masuknya ke marad. Anda sulit melakukan sholat karena sakit. Ayyuhuma afdalu al-jam'u am tarkuhu. Ayyuhuma ndi al-afdalu kang afdal. Al-jam'u apa dijamak sholatnya au tarkuhu atau ditinggalkan jamaknya, artinya sholat biasa. Ada orang yang mikir sendiri gitu ya. Mikir tidak didasarkan pada metodologi fikih. Ya cuma mikir sendiri lah, aku iso sholat biasa kok tidak dijamak. Rumah sana nek sholat biasa kui tertib zuhur pada waktunya, asar pada waktunya itu lebih baik daripada jamak. Rumah sana jamak itu dianggap sebagai sholat yang darurat. Sehingga aku ingin menikmati sholat zuhur, ingin menikmati sholat asar. Ya, bagaimana Anda menikmati sholat zuhur dan asar? Dengan cara jamak. Ya tetap bisa. Yang penting orang memahami ini. Jamak ini dari syariah, bukan datang dari pemikiran orang. Al-afdalu utai kang afdal iku tarkul jam'i ninggal ke jamak khurujan min khilafiman. Kemarin di kaidah fikih kan ada al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Menghindari terjadinya menghindari memilih dua pendapat yang khilaf itu lebih baik. Nah, tarkul jam'i khurujan min khilafi man lam yujiz al-jam'ah. Menghindari ulama yang menyatakan tidak boleh jamak. Ada memang imam yang tidak membolehkan jamak, kal Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ya kalau beliau berpikir rasional, pantaslah beliau mujtahid. Tapi kalau kita ini jangan sok mujtahid. Ya engko nek diikuti oleh santrine, oleh anak buahnya kan dolun mudilun. Illa fi arba'i halatin. Kecuali dalam 4 hal. Kalau 4 hal ini tidak memilih sholat biasa. Kalau 4 hal ini fal jam'u afdalu. Sholat jamaah itu lebih afdal. Hiya apa wae sing papat? Pertama liman syakka fi dalili jawazil jam'i. Liman syakka tu merape wong kang syak ragu-ragu fi dalili dalili jawazil jam'i mengenai dalil kebolehan jamak.
Kalau orang ragu-ragu, itu malah apike jamak. Hilangkan ragu-ragu itu. Iki saka Gusti Allah kok. Gitu loh kira-kira. Ini dari hadis. Ini dari sumber hukum. Jangan ragu. Yang kedua, liman wajada fi nafsi karahatal jam'i. Liman tumrape wong wajada kang tinemu fi nafsihi dalam dirinya tinemu apa? Karahatal jam'i, sengit menjamak. Ada orang, ya itu tadi, mikir dewe, sok pinter, walah jamak, ngapain? Biasa aja bisa kok. Nah ini kan karahatal jam'i. Wong jamak itu dari syariah kok. Hukum azimah, sholat biasa. Hukum rukhsah, sholat dispensasi. Kedua-duanya datang dari syariah, dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi. Lah kok dadak ora seneng karoha itu, ya ora seneng gitu loh. Aku ora seneng jamak-jamakan. Biasa wae. Nah ini, kalau orang bersikap seperti itu justru dia afdolnya dijamak. Oh, sing pertama aku malah anu apa ke keloncat. Kok, wih. Sing pertama itu fil haji, ketika haji fi yaumi Arafah. Di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Fayajma'u az-zuhra ma'al asri. Itu wajib itu. Zuhur dan asar di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu dijamak takdim. Wa fi Muzdalifah, di Muzdalifah fayajma'u al-maghriba ma'al isya ta'khiran. Sedangkan di Muzdalifah itu dilakukan jamak takhir maghrib dengan isya. Kan gini perjalanannya itu gampangnya ya. Wajib atau rukun haji itu wukuf bi Arafah. Kapan wukuf itu? Wukuf itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada saat matahari tegak ba'da zawal ya. Zuhur lah ngono. Ku wajib wukuf ning ngono ora ketang sedilu. Tapi prakteknya angel sedilu itu karena apa? Jumlah jamaah haji banyak, kendaraannya tidak bisa banyak. Karena kalau banyak macet. Jadi bukan Arab Saudi itu tidak punya mobil bis itu tidak. Bisa pirang-pirang, bisa. Tapi kalau semua bis itu dikerahkan, ya entek dalane. Akhirnya tidak bisa melaku. Maka jadi kalau kebutuhan jamaah itu membutuhkan 100 bis misalnya, bisnya hanya disediakan 40 aja. Nanti muter balik lagi. Jadi bisa murur. Tapi kalau butuh 100, di drop 100, nggone entek. Ya coba aja di sini di MAJT ini. MAJT mampu parkir berapa? Misalnya 200 bis, ya wis 200 bis masuk semua, baru masuk ra iso metu toh. Maka meskipun kapasitasnya 200 ya jangan 200 lah, 150 aja. Jadi ada space untuk bergerak. Padahal kalau sampean ya, perutnya itu cukup berapa? 2 piring gitu. Tapi jangan 2 piring lah, 1,5 aja. Jadi ada dilonggarkan nanti. 1,5 aja udah. Ki santri sing gering-gering iki kudu mame sing akeh. Nek sing lemu-lemu sithik wae. Nah, bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Nanti selanjutnya ke Mina. Di Mina itulah yang menjadi Arafah, Muzdalifah, Mina ini namanya Armuza. Arafah, Muzdalifah, Armuna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu puncaknya haji dan itu berat. Beratnya itu kenapa? Karena jamaah haji ini kakean.
area hajinya terbatas. Saya itu heran, pemerintah kok berusaha untuk menambah kuota, terus kuota haji. Misalnya kuotanya 230 ribu orang. Pengennya nambah supaya bisa mengangkat. Lah nggone ning kono ki lho, saiki iya nek Indonesia tok sing nambah. Nek Indonesia nambah, Pakistan pengen nambah. Indonesia dikai tambahan kok Pakistan ora. Pakistan tambah, Iran jaluk tambah. Di Turki jaluk tambah. Ya akhirnya wis to ning kono meletet. Apa itu kamu kan enak di Mahad itu. Itu di Mina itu tempat tidur itu, tidurnya di lantai begini dikasih karpet atau dikasih kasur kecil, itu lebarnya cuma 40 cm per orang. 40 cm iki pundakku iki 50 setengah meter ini. Jadi kalau 40 cm berarti aku le turu kudu miring kanan, arep balik miring kiri, angel, nanggo, ra iso turu akhirnya. Saya kalau ada berita pemerintah akan menambah kuota, wong Arafah ora ditambah kok ya ajeg Arafah sakmono, minane ajeg sakmono. Lempar jumrah Aqabah wusta ula yo kuwi tok. Lah kok njaluk ditambah padha karo sekolahan. Sekolahane cilik isone nampa murid ki cuma 100, sing daftar akeh pengene ditampa 200. Lah akhire ya le mulang ning emperan to. Gurune kurang, akhire sak kecekele guru-guru sing urung diangkat honorer kon mulang. Jadi waktu haji di Arafah, jamak zuhur dan asar, jamak takdim. Berarti jamak takdim itu dilakukan pada waktu zuhur. Di Arafah itulah ada khutbah. Ya, khutbah wukuf. Ada khutbah wukuf. Tapi tidak mungkin khutbah ini hanya satu, kayak di MAJT lalu didengarkan. Ya, karena banyak ya yang resmi atas nama pemerintah satu, tapi masing-masing kloter ngadakan sendiri-sendiri. Karena tendanya kan besar-besar. Aku angger tugas haji mesti kon khutbah. Ya aku milih ora khutbah. Aku milih ngimami wae. Liman syakka fi dalil jawazil jam'i, liman wajada fi nafsi karahatal jam'i. Yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi fi hadratin nasi. Idza kana rikalane ana mimman yuqtada kang dianut bihi fi hadratin nasi, di hadapan orang banyak. Jadi kalau ada orang, ya gampangnya kalau di sini kiai, tokoh punya jamaah biasanya. Kiai itu kan punya santri. Santri itu ada kalanya santri pondok, ada kalanya santri majelis taklim di masjid. Orang ini biasanya dianut oleh jamaahnya. Nah, kalau posisi orang seperti itu bagusnya jamak. Jamak. Nah, yang lain-lain ikut. Itulah sekarang idza kana musafiron fa ayyuhuma afdal, jam'ut taqdim atau jam'ut takhir. Kalau musafir bagusnya jamak takdim apa jamak takhir. Biasanya kan rombongan satu bis rembukan, ini jamak takdim atau jamak takhir. Nah, ini kembali ke fikihnya dulu. Idza kana musafiron, kalau orang itu menjadi musafir, fa'ayyuhuma afdal, mana yang afdal? Jam'ut taqdimi, apakah jamak takdim? Am jam'ut takhiri, fihi tafsilun. Nah, jawabannya itu tafsil. Tafsil itu tergantung, mana loh? Soron, yo tergantung toh.
Tergantungnya piye? Ono tiga tafsil. Idza kana sa'iron fi waqtil ula wa nazilan fi waqti tsaniyati fajam'ut takhiri afdalu bil ittifaqi. Idza kana rikalane ono sapa musafir, ono iku sa'iron dalam keadaan berjalan, fi waqtil ula di waktu ula, berarti jam zuhur dia masih dalam perjalanan, wanazilan nanti dia akan rest area, istirahat, fi waqti saniyati ing dalam waktu sholat kang kaping pindho, asar, fajam utakhir afdolu. Kuwi sing afdol jamak takhir. Ittifaqon, sepakat ulama itu. Jadi misalnya begini loh, misalnya perjalanan di Semarang jam 1 dari Surabaya. Nanti di Cirebon jam 3. Enake sholat ning rest area Semarang apa Cirebon. Nah, ternyata bisnya tidak berhenti di rest area Semarang. Karena tadi udah makan di Solo jam 11, setengah 12 urung zuhur. Kalau berhenti di rest area bukan untuk makan kan jadi kurang afdol. Maka kayak gini ini berarti sa'iron fi waqtil ula, nazilan fi waqti tsaniyati. Berarti apike mengko jamak takhir nang Cirebon. Bil ittifaq. Sekarang dibalik, idza kana nazilan fi waqtil ula. Kalau berhenti di waktu yang pertama, sa'iron fi waqti tsaniyati, sedangkan di waktu yang kedua di asarnya itu dalam posisi jalan, fajam takdim afdalu bil ittifaq. Jamak takdim kuwi luwih apik bil ittifaq. Nah, ini kan persoalannya kan mungkin ini naik kendaraan besar umum banyak orang, atau apalagi sampai naik kereta. Naik kereta kan enggak bisa memberhentikan. Usul Pak masinis, berhenti yang lama di sini mau jamak takdim, enggak bisa. Kereta itu sudah ada aturannya, berapa menit di Semarang, berapa menit di Cirebon. Tapi kalau misalnya perginya mobil sendiri, iya. Kalau mobil sendiri kan bisa berhenti di mana-mana. Nah, ini yang ketiga. Idza kana nazilan fi waqtihima. Di dua waktu itu bisa berhenti. Nazilan, nuzul. Di mau. Au sa'iron fi waqtihima, atau perjalanan di dua waktu. Fa fihi khilafun. Nah, baru di sini beda pendapat. Jadi kalau bawa mobil sendiri, mandeg Semarang sholat ya iso, mandeg Cirebon sholat ya iso. Kui khilafun. Inda Ibni Hajar, jam'ut takdim afdalu. Menurut Ibnu Hajar, yang afdal itu jamak takdim. Kira-kira kita itu menerimanya bagaimana pendapat Ibnu Hajar yang mengafdolkan jamak takdim? Kira-kira kita itu berpikirnya begini, ndang selesai tugas tanggung jawab kita itu. Kalau sudah jamak takdim, sudah sholat, nanti bar sholat itu wiridan sebentar, dungo muga-muga perjalanannya selamat. Lah nek urung sholat, jamak takdim, urung sempat dungo, langkon ning dalan ana apa-apa. Jadi kira-kira supaya plong gitu loh, rande utang loh. Kira-kira apa logikanya begitu. Tapi kita itu mengikuti pendapat Ibnu Hajar. Li'anna fihi, kenapa Ibnu Hajar berpendapat jamak takdim afdal? Li'anna fihi, karena di dalam jamak takdim tadi baro'atan lidzimmati.
itu untuk melepas beban, bebas. Wa indar Romli, tetapi menurut Imam Romli, memang biasa ini di kalangan mazhab Syafi'i itu kalau Ibnu Hajar dengan Romli itu biasanya beda pendapat. Tapi beda pendapat itu bukan gelut loh ya. Kita itu mikirin ulama beda pendapat kaya supporter bonek. Supporter PSIS kalau supporter Persijap. Enggak, ulama itu beda pendapat itu ya asik, malahan mereka itu saling menghargai. Jam'u ta'khir afdol, menurut Imam Romli jam'u ta'khir afdol li'anna waqtas saniyati waktun lil ula. Karena waktu kedua itu mengandung waktu pertama. Beda, waktu pertama itu tidak mengandung waktu kedua. Wis pokoke ngono. Sampeyan melu Ibnu Hajar apa melu Romli. Aja diplesetke ya, Ibnu Hajar ki anak watu, Romli itu rombongan liar. Wah, kurang ajar sama kiai sama ulama besar itu. Ada pertanyaan? Baik, kembali lagi mempersilahkan kepada para santri dan juga para jamaah apabila ada pertanyaan, monggo. Dari mas-mas santri, ada yang ingin ditanyakan seputar sholat jamaah. Alfi, ada. Dari jamaah, ada yang ingin ditanyakan? Belum, G? WA ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai. Bolehkah kita mengulang sholat setelah menjamak karena bencana alam? Bukan karena rob, tapi karena bencana alam seperti gempa bumi ataupun hal-hal yang mengharuskan kita itu untuk menyelamatkan diri, Pak Yai. Terima kasih. Menjamak sholat karena gempa bumi. Bolehkah mengulang sholat setelah menjamak karena bencana alam? Jadi bencana itu kemudian gambarannya gimana ya? Kalau bencana itu gempa kan sedilu. Kalau bencana itu tanah longsor, ini kan bisa jadi masuknya orang kesulitan melakukan itu karena marad. Ya biasanya kalau safar diilhakkan dengan safar susah, tapi kalau diilhakkan dengan marad gampang. Biasanya orang dengan bencana itu lalu kondisinya ya terpuruk. Nah, lalu kalau mau diilhakkan dengan yang motor, ya lebih angel, mendingan diilhakkan dengan marad. Jadi itu sulit melakukan sholat biasa kan. Jadi karena sulit melakukan sholat biasa, kalau kita menyamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis, namanya qiyas. Tapi kalau kita menyamakan dengan apa yang menjadi pendapat ulama, ini namanya ilhaq. Ya, artinya hampir sama. Qiyas ya disamakan hukumnya, ilhaq ya dipadakke. Disamakan kalau dipadakke bedanya apa, Mas? Nah, ya, jadi bisa lah. Bisa. Nah, kalau kondisi genting karena bencana, itu banyak jalan, bukan hanya jamak. Jadi kalau mau jamak silakan, tapi banyak jalan, sulit melakukan sholat, ya nanti qadha. Sulit sekali itu. Boro-boro sholat, arep ngaman ke dirinya, ngaman ke keluarganya, ngaman ke harta bendanya, itu semua daruriyah toh itu. Dirinya an-nafsu, aulad nyawa, kemudian harta benda, mal, itu darurat sekali biasanya kondisi begitu.
kayak yang terjadi di Cianjur tahun berapa itu, 3 tahun yang lalu, terjadi di Kalimantan tuh apa itu, kota apa itu, yang hebat itu gempanya itu, Palu, di Jogja juga pernah. Jadi kondisi mengkhawatirkan begitu, itu kondisi darurat. Ya. Pariboso itu, ya wis ora sholat apa-apa, nanti kodok. Kalau sholat tidak bisa lu dibebaskan, nanti kodok. Atau ada yang melakukan sholat li hurmatil waqti, wis iki ora ono banyu, ora ono sarung, onone celana sak dengkul tok karo kaos singlet gawe sholat li hurmatil waqti. Mengko dibaleni lah kuwi sing dibaleni iki li hurmatil waqti itu. Nggih. Santri tanglet napa? Kru TV yo tanglet ndak apa-apa to. Sampean kan yo santri to, Mas. Apa wis kiai? Nek kiai aja engko aku kualat ditakoki sing angel-angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, izin bertanya terkait tentang niatan dalam menjamak ataupun sebab menjamak ataupun qashar yang hubungannya dengan minggu yang lalu. Untuk terkait niat, apakah kita niat berpergian itu tadabbur alam itu diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat begitu Pak Kiai? Terima kasih. Jadi kalau jamak atau qashar disebabkan safar, safarnya harus safar mubah. Kemarin ya pada pelajarannya, safar mubah itu safar yang dibolehkan. Kalau safarnya safar maksiat, tadi kan ada as-safar fil maksiat, ada as-safar bil aswi. Memang niatnya dari awal mau maksiat, arep apa? Arep ketemu istri simpanan di sana, ya. Istri simpanan ki ndak dikawin, kalau dikawin berarti istri tenanan. Baik kawinnya itu siri maupun kawin biasa, itu namanya zaujah. Tapi kalau simpanan itu ya kayak barang wae disimpen. Itu berarti musafir bil aswi, ya toh? Enggak boleh. Al-asi fi safar, ada orang niatnya jane ya enggak mau maksiat, arep dodol, arep bisnis, arep kulaan. Lah tapi ning kono kok wong ayu-ayu kok do beda ngono lho. Zaman sekarang ya toh, ustadz kiai aja digoda, apalagi yang orang biasa. Banyak godaan loh Mas. Untung sampean di pondok terus jadi orang ngerti nek ana godaan. Kalau sampean lungo-lungo jalan-jalan simpang 5 malam Minggu, wah di situ banyak godaan-godaan. Jadi safarnya harus safar yang mubah minimal ya. Syukur kalau safarnya itu safar yang mustahab. Kalau safarnya safar yang setengah mubah itu anu loh. Jadi dolan-dolan. Arep ndi klencer to ya sahnomo. Mosok ning pondok terus. Nah ini makruh ini safarnya. Itu ada ulama yang tidak membolehkan kalau kamu cuma rekreasi. Makanya terus direkayasa atau kampus itu kalau mau rekreasi, padahal sebetulnya rekreasi tujuan utamanya. Tapi kemudian disebut PPL. PPL itu apa ya? Praktek pengalaman lapangan, PPL. Jadi mahasiswa UIN, saya dulu kan di Syariah, kalau PPL itu kemana? Ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi di Semarang ono, tapi pengadilan tinggi Bali ono. Golek sing ado. Lah kenapa enggak Semarang saja, kata PTA Semarang itu. Semarang kan dekat Pak. Bali dong. Ada yang sebetulnya dolan-dolan tapi disebut KKL.
Saya juga pernah sebetulnya dolan-dolan ke Beijing ya, tapi terus disangoni kalau pemerintah namanya KOS, kursus manajemen. Neng kono ora paham kursus manajemen lah, wong kono ngomongnya Cina kene. Kalau dengan guru besar biasanya bisa bahasa Inggris, tapi kalau ngoten nggih Mas. Jadi safarnya harus safar yang mubah minimal itu. Safar yang makruh aja atau hilaf. Saya kok tanggung gitu. Musafir pertamaan ini ada tafsilnya ada 3. Pertama idza kana sairon fi waqtil ula wa najah. Kok kuwi? Kuis mau ya? Syurutu jam'i takdim sab'atun, syarat jamak takdim. Jadi nanti ada jamak takhir, ini jamak takdim dulu. Pertama al-bada'atu bil ula, mengerjakannya harus sembahyang yang pertama dulu. Jadi kalau zuhur dengan asar, jamak takdim itu zuhur dulu. Jangan dibalik. Ayat tartib tegese urut, fayabda'u bis sholatil ula, memulai dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur ya dengan asar itu zuhur dulu, baru kemudian asar. Yang kedua niatul jama'i fiha, di dalam jamak takdim harus niat jamak. Yanwi jam'at takdim, niat jamak takdim fi asna'i sholati, di dalam tengah-tengah sholat al-ula, walau ma'as salami, meskipun bersamaan dengan salam. Fayajuzu fi asna'i sholati kulliha, niat jamak takdim itu bisa di tengah-tengah sholat. Jadi tidak harus di dalam takbiratul ikhram, meskipun waktu takbiratul ikhram sudah mengucapkan usolli fardhu zuhri jam'an bil asri jam'at takdim, Allahu akbar. Tapi niat di dalam takbiratul ihram untuk jamak itu tidak harus. Yang penting di tengah-tengah. Wala yustaratu, ora disyaratke antakuna yen ono asna'at takbirati. Ya, niat itu tidak harus di tengah-tengah takbiratul ihram faqat. Walakin ala afdalu antakuna asnaha. Tetapi memang afdolnya itu ya waktu takbiratul ihram. Yang ketiga, baqa'u waqtil ula. Waktu yang pertama masih ada. Jadi kalau zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur, zuhurnya urung entek. Ya, kalau sudah entek yo enggak jamak takdim lah. Berarti nanti jamak takhir. Atau jangan sampai ragu gitu ya. Misalnya asar jam 3. Mau jamak takdim itu jam 3 kurang 5 menit. Oh, ya mending biasanya aku iki tanggung kok sik kurang sedilu asar. Jadi mantep ini jamak takdir atau jamak takhir. Aila yajuzu lahu al-jam'u, tidak boleh jamak illa idza baqiya zamanun min waqti sholat al-ula, kecuali kalau ada waktunya sholat yang pertama. Waktu sholat pertama memungkinkan, yumkinu ada usholataini fiha, bisa memungkinkan melakukan 2 sholat. Nah, kalau satu sholat itu misalnya sholatnya santri kan cepet ya, 5 menit, berarti harus ada waktu lebih dari 10 menit untuk sholat jamak takdim. Waktu zuhur iki jam 3, berarti jam maksimal itu jam 2 lebih 49. Ya, nanti sholatnya sholat bisur'ah, cepat. Lah ora cepet piye wis ngerti yo, rukunnya cuma Fatihah, ya wis surat ora usah. Doa iftitah ya ora rukun, ora usah. Fatihah tok, ruku sing penting tumaknina, subhana rabbiyal azime pisan tok cukup. Sami Allahu liman hamida, sujud subhana rabbiyal a'la pisan tok cukup. Ya, duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni
wis ora usah teruske sujud meneh. Pinter santri iki. Wis ngaji yo. Yang keempat al-mualatu bainahuma, harus mualah. Nyambung antara sholat pertama dengan sholat kedua. Jadi ojo sampai ngene lho. Sholat pertama salam terus baru kuwi Asmaul Husna. Bismillah ibadakna walhamdulillah. Lah zikirane aku biasanya iki kok ya engko. Nyambung sholat yang kedua dulu. Ya. Nyambung. Ya, karena waktu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.